Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di video kita kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang super seru, yaitu tentang telaah kurikulum IPA di sekolah dasar. Yuk kita ikuti sampai akhir ya. Teman-teman tahu tidak, IPA itu bukan sekedar hafalan teori saja loh. Sejak dini, IPA membentuk kita menjadi pribadi yang lebih ilmiah, kritis, sistematis, dan objektif. Belajar IPA juga membuat kita lebih memahami dunia di sekitar dan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Dan yang paling penting, IPA membangun karakter, seperti rasa ingin tahu, kejujuran, sikap kritis, dan ketekunan. Wah, keren banget ya! Lalu, apa sih sebenarnya kurikulum IPA itu? Kurikulum IPA adalah rencana pembelajaran untuk membentuk literasi sains, pola pikir kritis, dan rasa ingin tahu siswa. Nah, di kurikulum Merdeka, IPA tidak berdiri sendiri. IPA digabungkan dengan IPS menjadi IPAS, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Ini supaya pembelajaran lebih kontekstual, lebih dekat dengan dunia nyata kita. Kalau kita lihat ke belakang, perjalanan kurikulum IPA di Indonesia sangat panjang dan menarik. Mari kita bahas satu persatu. Tahun 1968, kurikulum fokus pada teori dengan praktik yang sangat sedikit. Tahun 1975, mulai banyak praktikum dan eksperimen diperkenalkan. Tahun 1984, kurikulum dibuat lebih fleksibel, memberi ruang kreativitas dalam pembelajaran. Tahun 1994, penekanan bergeser pada proses belajar dan pemahaman konsep. Lalu, tahun 2004, dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, fokus utamanya adalah membangun kompetensi dan menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tahun 2006, hadir kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang memberikan otonomi lebih besar terhadap sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan mereka. Tidak berhenti di situ saja teman-teman. Pada tahun 2013, lahir kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik. Pembelajaran diarahkan kontekstual dan literasi sains menjadi kunci utama. Dan sekarang kita berada di era kurikulum merdeka. Di kurikulum ini, IPA dan IPS digabungkan menjadi IPAS. Pembelajaran berbasis proyek, lebih fleksibel, dan tetap kontekstual sesuai kehidupan siswa sehari-hari. Setiap perubahan ini menunjukkan semangat besar untuk terus memperbaiki sistem pendidikan kita. Teman-teman tahu tidak, kenapa kurikulum IPA itu terus berkembang? Ada banyak faktor nih, mulai dari kemajuan ilmu dan teknologi, tuntutan masyarakat, hingga dunia kerja. Jangan lupa, filosofi pendidikan nasional kita, Pancasila, juga menjadi dasar perubahan. Ditambah kebutuhan peserta didik yang terus berkembang, kemajuan dalam ilmu pendidikan, kebijakan pemerintah, dan ketersediaan sumber daya. Semuanya saling berhubungan, saling mendorong perubahan. Selanjutnya, kita akan membandingkan antara kurikulum 2013 versus kurikulum Merdeka. Kalau di kurikulum 2013, IPA diajarkan terpisah, pendekatannya saintifik, alurnya baku, dan siswa diarahkan mengikuti tahapan yang sudah disusun. Sedangkan di kurikulum Merdeka, semuanya lebih fleksibel. IPA digabung dengan IPS, jadi IPAS. Pembelajaran berbasis proyek, guru lebih bebas berkreasi, dan siswa jauh lebih aktif. Penilaian pun kini lebih fokus pada proses belajar, bukan hanya hasil akhir. Dari semua ini, kita bisa melihat IPA di SD sangat penting untuk membentuk pola pikir ilmiah dan karakter siswa. Kurikulum yang terus berkembang menunjukkan betapa pendidikan harus menyesuaikan zaman. Dengan kurikulum Merdeka, kita diberi kebebasan berinovasi. Tetapi ingat, pelaksanaannya tetap perlu dukungan dari semua pihak. Bersama, kita wujudkan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah menyimak video ini. Tetaplah semangat belajar, tetap kreatif, dan teruslah berkembang. Sampai jumpa di video-video seru berikutnya. Bye-bye!